Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman yang dirahmati Allah. Allah menciptakan malaikat dari nur atau cahaya, namun rupa dan sifat mereka beraneka ragam. Di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan 10 malaikat yang wajib diketahui, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik dan Ridwan. Meskipun demikian, jumlah mereka tidak hanya 10 itu saja, melainkan jumlah mereka pun sangatlah banyak dan mereka memiliki tugas yang bermacam-macam. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 1. Allah berfirman, "Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Dia menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Miraj, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan sebuah tempat bernama Baitul Mamur. Menurut hadis riwayat Bukhari, Rasulullah mengatakan, di Baitul Mamur setiap hari ada 70.000 malaikat yang salat di dalamnya. Setelah para malaikat itu keluar dari Baitul Mamur, mereka tidak akan pernah bisa kembali lagi ke sana. Artinya, kesempatan salat di dalam Baitul Mamur hanya bisa dilakukan malaikat hanya 1 kali di dalam hidupnya. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satu ruang selebar 4 jari, kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya, bersujud kepada Allah." Jadi bisa kita bayangkan, setiap harinya ada 70.000 malaikat yang salat di Baitul Mamur. Hal ini menunjukkan jumlah mereka yang sangat banyak, bahkan lebih banyak dari jumlah manusia. Pemimpin dari semua malaikat tersebut adalah malaikat Jibril. Mengingat jabatan malaikat Jibril sebagai pemimpin dari para malaikat, apakah malaikat Jibril adalah malaikat terhebat? Dikisahkan, ketika Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam rupa yang sebenarnya, yaitu terdapat 600 sayap, yang apabila dibuka satu sayapnya maka akan gelaplah seluruh bumi ini. Lantas Rasulullah memuji malaikat Jibril akan kehebatannya. Namun, malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah supaya jangan memujinya, karena Rasulullah masih belum melihat malaikat-malaikat lain yang lebih hebat daripada dirinya. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, adakah masih ada malaikat yang lebih hebat daripada kamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Ya, ada. Malaikat Israfil mempunyai 1.200 sayap, di mana satu sayapnya menyamai 600 sayapku." Sesudah itu, Rasulullah bertanya lagi, "Adakah malaikat Israfil paling hebat?" Jawab malaikat Jibril, "Tidak. Malaikat paling hebat itu ialah malaikat pemikul arsy singgasana Allah. Dia ialah malaikat hamalat al-arsy. Dia mempunyai 2.400 sayap di mana satu sayapnya menyamai 1.200 sayap malaikat Israfil." Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Muzani diterangkan, Allah itu maha tinggi di atas arsinya, terpisah dari makhluknya. Allah itu ada, bukan suatu yang tidak ada, bukan suatu yang hilang. Wujud malaikat pemikul arsy, hamalat al-arsy, termasuk tanda kebesaran dan keagungan Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Jabir bin Abdillah, disebutkan bahwa malaikat pembawa singgasana, arsy memiliki ukuran antara bahu dan telinganya berjarak 700 tahun perjalanan burung. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah memberi saya izin untuk menjelaskan ciri-ciri malaikat pemikul arsy, yakni kedua kaki paling rendah di tanah, tanduknya ada di atas arsy. Jarak antara ujung telinga dan bahu adalah sekitar 700 tahun sejauh terbangnya burung. Mereka selalu bertasbih." Dalam kitab Katrul Gaid Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani mengatakan, mereka adalah tingkatan tertinggi dari para malaikat dan malaikat yang pertama kali diciptakan. Mereka, malaikat penyangga arsy itu berjumlah 4,
dan pada saat kiamat akan berjumlah 8 malaikat, yaitu 4 malaikat Hamalat al-Arsy dan 4 malaikat lainnya Israfil, Mikail, Jibril, dan Israel. Di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang para malaikat ini, yaitu Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 17, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Dari ayat di atas, persoalan malaikat dan arsy ini adalah persoalan yang gaib, tidak seorang pun yang mengetahuinya. Tidak dijelaskan bentuk arsy yang dipikul para malaikat itu, dan kemana mereka membawanya. Oleh karena itu, kita menerima semuanya itu berdasarkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian gambaran wujud malaikat pemikul arsy yang begitu dahsyat. Keterangan Al-Quran dan hadis di atas setidaknya membawa kita berimajinasi tentang keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besarnya arsy bisa dilihat dari besarnya malaikat yang memikulnya. Semoga ini menjadi renungan dan menambah keimanan kita akan besarnya kuasa Allah. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang memiliki kerajaan langit dan bumi.